Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun, dimanapun. Jangan lupa juga untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali, seperti biasa saya Egit Hapsari bisa kembali hadir menemani Anda dalam dialog yang kali ini mengangkat tema Pramuka Peduli COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, bidang perubahan perilaku memerlukan banyak sekali ragam aktivitas sosialisasi dan edukasi yang bersifat kreatif serta inovatif baik dalam bentuk online maupun offline. Salah satu komponen Duta Perubahan Perilaku adalah Gerakan Pramuka yang secara aktif menyosialisasikan pada masyarakat, melakukan adaptasi kebiasaan baru, serta mengedukasi COVID-19 dengan tepat. Nah, tak lama lagi libur panjang ini menjelang dan peran Pramuka sebagai Duta Perubahan Perilaku ini sangatlah penting dalam mengajak masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Bagaimana peran serta gerakan Pramuka dalam memutus penularan COVID-19? Telah hadir di studio bersama saya siang hari ini Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, karena kali ini kita bersama dengan teman-teman permukaan nih Pak Sony. Kali ini kita akan menyapa dengan panggilan Kak ya. Selamat siang Kak Sony, gimana kabarnya? Siang Kak Egit, salam Pramuka. Salam Pramuka, sehat selalu ya dan semangat juga ya. Terima kasih telah hadir di studio siang hari ini. Narasumber selanjutnya itu Dr. Saul Ronald Jacob Saleki, SEMSI, CIPC, CPNLP, Andalan Nasional atau Asisten Operasi Satuan Tugas Pramuka, Peduli Penanggulangan COVID-19. Salam Pramuka, Kak Saul. Salam Kak Egit. Sehat Kak Saul? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir selalu. juga ya. Siap, Harus kasih. sehat selalu ya. Nah, kita juga sudah terhubung melalui video conference dengan teman-teman pramuka nih di beberapa daerah. Yang pertama yaitu ada Kak Anita Nurhalisa Taha, penegak dari SMA Negeri 13 Bone, Sulawesi Selatan. Halo Kak Anita, apa kabar Bone? Halo semua. Baik ya, terima kasih Kak Anita ya sudah bergabung. Selanjutnya ada Kak Sandika Wandara, penegak dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Provinsi Jambi. Halo Kak Sandika, Halo, kabar Kak. baik ya? Halo Kak, kabar baik. Salam Pramuka. Salam Pramuka, kabar baik dari Jambi ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya telah bergabung juga dengan kita dari Jepara, Jawa Tengah. Ada Kak Ervina Damayanti, pembina pramuka di Pangkalan SMK Negeri 1 Jepara. Halo, selamat siang Kak Ervina, salam pramuka. Selamat siang Kak, salam Pramuka. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai diskusi, kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Kak Sony dan Kak Saul. Nah, oke, untuk membuka dialog kita siang hari ini, pertama saya akan tanya dulu ke Kak Saul terlebih dahulu ya. Siang Kak Saul, ini gimana sih Kak Saul peran pramuka nih sebagai Duta Perubahan Perilaku? Baik, terima kasih. Selamat siang Kak Egi, para pemirsa di rumah. Sejak COVID ini, Pramuka sudah terlibat sejak ada pengumuman pertama kali dari pemerintah dan berbagai aktivitas. Karena memang pada waktu itu kita semua kan masih kebingungan nih, apa yang kita hadapi. Kemudian bagaimana cara dia menular. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapinya. Jadi masih bersifat sporadis pada waktu itu. Nah, kami di Kuartir Nasional sebagai induk organisasi dari Gerakan Pramuka di Indonesia, kami mencoba mendampingi teman-teman. Dan makin ke sini kami sangat bersyukur karena diajak oleh Kak Sony dan teman-teman di bidang perubahan perilaku untuk
memberikan ruang yang sangat lebar dan terbuka bagi kami di Gerakan Pramuka untuk terlibat menjadi duta perubahan perilaku. Mengapa begitu? Karena dari sisi keanggotaan kami punya banyak sekali anggota dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, di pesisir pantai sampai di pegunungan ada. Kemudian keragaman anggotanya juga kami miliki. Jadi dari anak-anak yang usia 7 sampai 10 tahun, kemudian ya sampai dengan anak remaja, pemuda, dan juga ada orang dewasa. Jadi yang dewasa itu pun juga bahkan ada banyak yang manula. Jadi ini sebuah kesempatan baik bagi setiap pramuka di Indonesia untuk mengimplementasikan janji pramuka, bahwa setiap pramuka itu kalau anak-anak siaga setiap hari akan berbuat kebaikan, sedangkan bagi yang lebih besar usianya, lebih dewasa, berjanji bahwa akan ikut serta membangun masyarakat. Nah, dalam situasi seperti ini maka setiap pramuka wajib untuk membuktikan janjinya. Jadi ini momentum yang tepat ya untuk berkontribusi ya. Betul sekali Kak Egi. Ini momentum yang sangat tepat, dan dalam berbagai kesempatan Kak Sekjen Kuarnas selaku Komandan Satgas itu selalu mengingatkan, Ibu Pertiwi kita sementara menangis, ayo kita buat supaya tersenyum kembali. Ini kalau kita lihat dari visual yang ditampilkan, ini kegiatannya apa saja sih Kak Saul yang dilakukan teman-teman anggota Pramuka se-Indonesia ini? Ini di awal-awal ya Kak Egi, Kak Sony, bahwa teman-teman itu yang di layar ini adalah teman-teman dari Brigade Pramuka Penolong di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka membuat sendiri hand sanitizer, kemudian mengemasnya sedemikian rupa, lalu dibagi-bagi ke masyarakat. Teman-teman di kuartir daerah Yogyakarta misalnya, mereka melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional. Jadi apa yang ada di sekitar teman-teman di daerah itu yang disasar. Apa yang bisa dimanfaatkan itu yang mereka kerjakan. Tentu saja juga berjejaring dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain. Baik, jadi kegiatannya ini sangat beragam ya. Apapun yang bisa dilakukan, berikan itu untuk lingkungan terdekatmu, istilahnya begitu ya Kak Saul ya. Nah, dari Kak Saul saya mau tanya lagi ke Kak Sony ini. Kak Sony, gimana perkembangan Duta Perubahan Perilaku secara nasional hingga hari ini? Ya, makasih Kak Egit. Sampai dengan siang ini jumlah Duta Perubahan Perilaku di Indonesia sudah mencapai 50.000. Wow, 50.000. 27 orang. Luar biasa. Ini boleh dijelaskan Kak Sony? Nah, dari 50.327 orang tadi memang mayoritas perempuan, karena 60% itu perempuan, lalu kemudian laki-lakinya 40%. Lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi secara kelompok umur, mereka rata-rata umurnya sekitar 37 tahun. Lalu kemudian dalam 2 bulan terakhir 50.327 orang ini Duta Perubahan Perilaku telah mengedukasi sekitar hampir 29 juta. Kalau sampai siang ini sudah 29 juta orang. 29 juta. 29 juta orang, dan bahkan mereka dengan swadayanya sendiri sudah membagikan sekitar 9 juta masker. Swadaya sendiri maksudnya sendiri. Secara sukarela gitu? Sukarela, betul. Luar seperti biasa. Pramuka tadi membagikan masker. Jadi 9 juta masker dibagikan kepada masyarakat. Nah, tugas mereka kan jelas ya. Satu, harus jadi teladan. Kemudian yang kedua, dia harus mengedukasi masyarakat. Yang ketiga, melaporkan melalui aplikasi kami. Jadi kami tahu perkembangan kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dari laporan 50.327 Duta Perubahan Perilaku. Nah, kemudian dari 50.327 ini ada sebanyak 5.674 Duta Perubahan Perilaku Pramuka. Nah, kasih nih Kak Saul ya. Jumlahnya banyak ya, banyak sekali. 5.674 pramuka dari total. Jadi lebih dari 10%, kira-kira 11% adalah pramuka. Nah, mereka ini yang hebat juga, tersebar di 34 provinsi dan 404 kabupaten kota se-Indonesia. Jadi dari total 514 kabupaten kota, sudah 404 kabupaten kota yang ada Duta Perubahan Perilaku Pramuka. Terus mereka bekerja secara sukarela. Lalu kalau bekerja dalam 1 bulan ya,
berhasil sesuai dengan laporan yang kami monitor di aplikasi, mereka berhak memperoleh TKK, tanda kecakapan khusus, ada gambarnya di situ. Jadi ini rencana yang disematkan begitu ya? Disematkan. Jadi kan memang kalau di pramuka mereka punya keahlian khusus atau telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka boleh dapat PIN atau tanda kecakapan khusus. Oh, ini pasti itu achievement yang membanggakan sekali. Jadi itu luar biasa tuh teman-teman pramuka. Jadi dalam kesempatan ini juga saya mengajak seluruh pramuka dan yang sudah menjadi duta perubahan perilaku ini supaya lebih semangat lagi Kak Saul mengedukasi masyarakat dan menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Wah, keren banget nih. Tapi kalau dari Kak Sony sendiri gimana memandang kontribusi dari teman-teman anggota pramuka dalam membantu Satgas COVID-19 ini untuk merubah perilaku masyarakat? Bagus ya. Cuma memang harus didorong terus nih sama teman-teman di Kuarnas Pusat karena di daerah kan sebetulnya lebih banyak lagi. Mereka punya 25 juta anggota gitu ya. Dari 25 juta anggota 5.600 lebih tadi menjadi anggota kita. Jadi karena mereka terbiasa hidup dengan alam, mereka terbiasa hidup dengan masyarakat, sehingga kemampuan komunikasi mereka juga baik. Kemampuan mereka beradaptasi di dalam bagaimana mengedukasi masyarakat juga sangat baik. Jadi mereka ini termasuk andalan kami nih ya untuk mengedukasi masyarakat. Dan kami juga mohon nih Kak Saul dan teman-teman kakak-kakak pramuka menghadapi libur panjang ini mohon bisa mengedukasi masyarakat ya, jangan sampai di tempat-tempat wisata juga terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Oke, ini tantangannya ya. Nah, sekarang kita sapa lagi teman-teman di berbagai daerah tadi yang sudah tergabung dengan kami melalui video conference. Kita akan bertanya langsung nih. Pertama saya akan tanya ke Kak Anita di Bone, Sulawesi Selatan. Halo Kak Anita, gimana nih pengalamannya selama jadi duta perubahan perilaku? Ada nggak sih pengalaman yang mungkin seru, lucu, menarik yang bisa di-sharing sama kita di sini? Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman kepada kakak-kakak sekalian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan ide-ide dan kreativitas inovasi dalam membentuk kader-kader pemuda dalam penanganan COVID-19. Yang menarik dalam kegiatan Duta Perubahan Perilaku ini merupakan pertama kali saya dalam melakukan sosialisasi secara langsung. Oke, ini kan dari kakak-kakak pramuka ini kan otomatis juga menjadi duta buat mengedukasi tentang protokol kesehatan 3M. Nah, selama ini ada nggak tantangan-tantangan, mungkin kendala pernah ditolak masyarakat atau mungkin pengalaman lain gitu, tantangan-tantangannya seperti apa di lapangan? Alhamdulillah masyarakat merespon baik dan mendukung kegiatan yang saya lakukan ini. Tentunya secara tidak langsung masyarakat telah memiliki kesadaran tersendiri yang jelas dalam dirinya. Dan lewat kegiatan seperti ini kita dapat bisa mengukur kesadaran masyarakat bagaimana mengenai tentang patuh kepada protokol kesehatan. Seperti begitu Kak Aidit. Wah, keren berarti ya masyarakat Bone. Oke, dari Bone, Sulawesi, kita pindah ke Sumatera, kita sapa ke Batanghari, Provinsi Jambi dengan Kak Sandika. Kalau Kak Sandika sendiri gimana pengalamannya selama jadi duta perubahan perilaku? Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Kawandara, Duta Perubahan Perilaku Jambi. Baik Kak, di sini pengalaman saya selama menjadi Duta Perubahan Perilaku, di mana saya sangat bangga sekali menjadi Duta Perubahan Perilaku Pramuka, dikarenakan untuk pengalaman-pengalamannya ya alhamdulillah masyarakat di sini sangat menerima dengan baik, dan ada beberapa juga yang menolak akan edukasi dari saya karena waktu pertama kali di sebuah pasar mereka tahu mereka di sebuah pasar itu Kak, saya ada di sebuah pasar dan mereka pun saya memotret dan kata beliau, adik siapa dan ada apa adik kedatangan dan kenapa adik datang ke sini. Nah, jadi kami
jelaskan, baik Kak, kami Duta Perubahan Perilaku Pramuka, kami ingin memantau dan mengecek ataupun memastikan keadaan di sini dengan aman. Dan itu pun ibu-ibu itu pun kami jadikan kuesioner. Dan ini responnya baik ya? Ya Kak. Oke, keren juga ya berarti masyarakat Batanghari. Nah tadi kan Kak Sandika sendiri bilang kalau melakukan sosialisasi di pasar. Mungkin ada tempat-tempat lain nggak mungkin yang paling susah untuk dirangkul gitu masyarakatnya selain di pasar tadi ada? Baik Kak, saya mensosialisasikan dan mengedukasikan kepada masyarakat seperti saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi lain seperti Himbari, Himpunan Mahasiswa Batanghari, di mana saya mengedukasikan kepada mereka bahwa akan bahayanya wabah COVID-19, mari kita cegah dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut. Dan juga saya mengedukasikan kepada masyarakat yang ada di dekat rumah saya, di Desa Randekal Pasmodo. Nah, jadi saya turun langsung ke desa-desa untuk mensosialisasikan langsung dan mengedukasikan langsung kepada mereka. Dan alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Oke, jadi ceritanya menarik dan juga lancar ternyata ya, upaya menjadi duta perubahan perilakunya. Nah, dari Sumatera kita pindah lagi ke Pulau Jawa, kita akan sapa Kak Ervina dari Jepara, Jawa Tengah. Kalau Kak Ervina sendiri gimana nih pengalamannya sebagai duta perubahan perilaku? Mungkin ada yang mirip atau beda nggak dengan Kak Sandika dan Kak Anita? Baik, terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih saya bisa mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari Duta Perubahan Perilaku. Dalam setahun ini saya kebetulan tergabung menjadi pengajar di SMK Negeri 1 Jepara. Sebelumnya saya di lapangan di dunia teknik sipil. Nah, di situ beda untuk dengan sekolah yang lain. Kalau SMK itu 50% kita akan praktek, jadi tidak mungkin daring semua. PJJ itu tidak mungkin dilaksanakan untuk 100% kepada anak didik kami. Maka protokol kesehatan itu sudah pasti diterapkan dengan sangat ketat pada waktu praktikum dengan cara per sesi kita. Modelnya seperti gelombang pertama berapa orang, gelombang kedua berapa orang. Jadi dalam satu hari itu mungkin sampai 3 kali pertemuan. Masing-masing 2 jam agar mereka tidak ketinggalan pelajaran. Itu baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah menganjurkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Itu kita sudah terapkan karena di sekolah kami juga ada Satgas COVID. Jadi begitu anak masuk dari pintu gerbang kita sudah kontrol, tidak boleh boncengan, tidak boleh, nah itu sudah kami terapkan. Tapi Oke, mungkin ada kendala teknis sedikit ya. Cuma tadi ceritanya lumayan menarik ya bahwa ini kegiatan-kegiatan untuk mengubah perilaku masyarakat ini dilakukan secara online dan juga bertemu langsung maupun dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya.